ada yang mau mengulang materi juga bisa dibuka kembali recordnya. Yang tidak masuk juga bisa buka recordnya. Baik, nilai A dan B yang cocok adalah ini, berarti kita pakai cara setengah reaksi boleh ya. Atau dari yang ada juga bisa kita A-nya dengan C-nya sama. Oh, A-nya 8 elektron, E-nya berarti langsung aja. Ini saya pakai nomor 1. Oke. Itu reaksinya NO3- menjadi NO2. Ya, di sinilah. Sorry, N2O. Ya. Langkah pertama masih ingat, setarakan yang mengalami perubahan bilox. Ini pastinya mengalami perubahan bilox adalah N. Ya, kalau O kan pasti -2 kalau dalam senyawa. Berarti N-nya kita kali 2 dulu. Oke. Sehingga O-nya berjumlah 6. Sudah ada 1 di sebelah kanan, berarti kurang berapa? Kurang 5. Maka kita tambahkan langkah berikutnya, kalau kurang O tambah apa? H2O. Nah, betul. Tambah H2O ya. Makasih Rehan. 5H2O berarti kurangnya ya. Sini ada 6, sudah ada 1, maka kurang 5. Maka tambahkan 5H2O. Setelah itu tambahkan, setarakan H dengan menambahkan apa? A plus, Pak. H plus ya. Ini ada 10, maka tambahkan 10H plus. 10H plus. Ini saya hapus saja ini. Ya. Tambah 10H plus. Habis itu tambah apa lagi? Setarakan muatan terakhirnya. Di sini muatannya ada 10 plus, 2 minus, jadi 8 plus di sebelah kiri. Di sebelah kanan tidak ada. Maka kita tambahkan elektronnya di sebelah kiri. Ya, elektronnya di sebelah kiri, berarti ditambah 8 elektron. Nah, sesuai dengan yang tertera dalam soal. Baik, terjawab sudah. Nilai A dan B yang cocok adalah dua dan 10 ya. Baik. Berarti ini saya kasih highlight saja. Seperti ini. Biasanya pakai apa ya? Ya, highlight ya. Ya nantilah Bella bisa kebaca ya. Kita cari dulu. Biasanya bisa pakai highlight. Oke. Nomor 2. CN- menjadi CNO. Saya lagi cari posisi yang enak. CN- menjadi CNO. Ini aja. Ini kira-kira reaksinya apa? Oksidasi apa reduksi? Kira-kira apa nih? Kalau dari konsep pengikatan oksigen ini kan Oksidasi. oksidasi betul. Ya. Jadi C-nya sudah sama, N-nya sudah sama. Yang berubah adalah belum ada O-nya ya. Di sebelah kanan ada 1, berarti di sebelah kiri kita tambahkan 1H2O. 1H2O. Terus tambahkan 2H plus. Ya, 2H plus.
Tambahkan berapa elektron? Kalau oksidasi elektronnya di sebelah kanan. Ini ada -1. Ini ada -1, udah habis ya, sama. Berarti ada 2 plus, berarti tambah 2 elektron. Berarti jumlah elektron yang ditambahkan adalah 2 di kanan. Oke. Bisa. Nomor 3, gas H2S dapat dioksidasi oleh KMnO4 membentuk K2SO4 dan MnO2 serta zat lain. Pada reaksi tersebut, setiap mol H2S akan melepaskan elektron sebanyak gas H2S dapat dioksidasi oleh KMnO4 membentuk K2SO4, MnO2 dan zat lain. Pada reaksi tersebut, setiap mol H2S, jadi kita nggak usah nulis reaksi redoksnya, jadi cukup kita tuliskan setengah reaksi oksidasinya. Ya, jadi H2S menjadi berubahnya kemana kira-kira? Berubahnya kemana? Yang ada S-nya pastinya. Jadi apa? Ada yang tahu? K2SO4. Ya, jadi K2SO4. Nanti diambilnya SO4-nya. Jadi H2S menjadi SO4. SO4 2-. Itu. Kalau jadi K2SO4, nanti kita bingung nambahin K-nya di mana, ya. Kamu boleh pakai H2S, boleh pula pakai S2-, sama aja. Ya, nanti akan ketemu. Oke. Maka di sebelah kiri setarakan dulu ya S-nya, ini sudah sama S-nya. Kemudian langkah berikutnya setarakan atom O dengan menambahkan H2O, berarti tambah 4 H2O di sebelah kiri. Dan reaksinya oksidasi. Oke, tambah 4 H2O. Tambahkan H. Ya, tambahkan H berarti ada H-nya di sini 8, di sini 2. Berarti ada 10 H plus. Ya, tambahkan berapa elektron? Berarti 8. 8, betul. Ya. Berarti mol elektronnya ada 8. Oke. Apa mau bertanya? Ya, silakan. Nah, saya lupa itu cara dapat 4H2O-nya dari mana ya? Oke, langkah-langkahnya yang pertama, setarakan atom yang mengalami perubahan Bilog atau yang mengalami oksidasi atau reduksi. Dalam hal ini adalah S. S-nya sudah sama, 1 jumlahnya baik kanan maupun kiri. Dah. Yang kedua, setarakan atom O, oksigen, dengan menambahkan H2O. Nah, di sebelah kiri nggak ada O-nya, di sebelah kanan ada 4 O. Ya, O4 ya. Maka di sebelah kiri kita tambahkan 4 H2O sehingga O-nya udah sama. Itu langkah selanjutnya menyetarakan atom H. Jadi habis atom yang mengalami perubahan Bilog, setarakan atom O dengan menambahkan H2O, setarakan atom H dengan menambahkan H+. Nah, di sini ada 8H plus yang di sini, jadi 10. Maka tambahkan 10H+. Terakhir, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Ya,
Pakai logika aja, analisis hitungan saja, sebelah kiri muatannya harus sama dengan di sebelah kanan. Atau bisa pakai pedoman, oksidasi itu melepas elektron, berarti elektronnya di kanan. Reduksi itu menyerap elektron, berarti elektronnya di kiri. Begitu. Bisa dipahami, Samuel? Bisa Pak, makasih Pak. Ya, direview kembali materi yang sudah pernah dibahas, diajarkan. Slide-nya yang sudah pernah saya share, silakan dipelajari kembali. Langkah demi langkahnya. Baik, kita lanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya langsung saja diinterupsi ya. Nomor 4. Perhatikanlah reaksi redoks berikut. Zat yang berperan sebagai reduktor berarti yang mengalami oksidasi. Oke, yang mengalami oksidasi siapa? SN. Betul, SN. Ya. Ini saya kok nggak bisa ya, pakai apa ya? Saya mau edit pakai apa ini? Biasanya bisa pakai highlight. Tapi ini kok nggak bisa. Bentar. Terkunci dia. Ya sudah lah ya, nanti bisa sih ini kembali. Baik. Nilai A dan C yang sesuai pada reaksi di atas ini KMNO4 tambah HCl menjadi Cl2, baik sambil kita review langkah-langkah menyetarakan persamaan reaksi redoks. Kalau kayak begini sih yang enak pakai metode PBO saja. Baik, saya tulis dulu soalnya. Saya kasih tanda nomor 5 ya. Tadi di atas nggak dikasih tanda. Baik. KMNO4 ditambah HCl menghasilkan Cl2 ditambah MnCl2. Sebetulnya kalau kita sering melatih ya latihan soal, nanti soalnya itu kayaknya kok ini lagi reaksinya ya gitu. Biasanya reaksinya itu aja gitu ya. Baik. Yang mengalami perubahan bilok siapa kira-kira? K sama biloksnya, O sama, H sama. Kemungkinan Mn dengan Cl ya. Yuk kita cari biloksnya Mn. Aduh bingung Pak, kok bisa sama ya? Lihat aturan menentukan biloks. Unsur alkali selalu +1 dalam senyawa. Kan nggak ada yang sendirian alkali. Alkali itu kalium. Ya. Oksigen selalu -2 dalam senyawa. Ya, di sini nggak ada peroksida, nggak ada superoksida, O juga nggak sendirian ya, dalam senyawa. Begitupun H selalu +1. Maka yang berubah adalah bisa dipastikan mangan dan klorin. Yuk, berapa nih biloksnya? Masih ingat? Ayo, aduh sepi amat ini. Berarti itu Mn dari +7 ke Ya, ini +2 +7. Betul. Ini +7. Ini jadi Cl tuh kalau biner -1. -1 kali 2, -2 berarti Mn-nya +2. Nah, ini berubahnya. Berarti berubahnya sebanyak 5. 5 apa maksudnya? 5 elektron. Turun dia biloksnya, berarti menyerap 5 elektron. Gitu. Kemudian H+1, Cl-1. Saya nggak bahas cari biloksnya ya, nanti diharapkan sudah bisa. Terus ini juga biner -1, ini biner -1 Cl-nya. Tapi ini Cl2 dalam keadaan bebas, berarti 0. Nah, berarti ada berapa elektron nih? 1. 1 elektron.
Ya, naik berarti 1 elektron dilepas. Gitu. Itu langkah yang pertama, menentukan siapa yang tereduksi, siapa yang teroksidasi, serta perubahan biloknya. Berapa naiknya, berapa turunnya. Langkah yang kedua adalah setarakan atom yang mengalami perubahan bilok. Ya, yang mengalami perubahan bilok adalah yang pertama Mn, jumlahnya ada 1 di sebelah kiri, sebelah kanan juga 1, sudah setara. Kemudian Cl, di sebelah kiri ada 1, oh di sebelah kanan ada 2. Maka setarakan dulu sebelum ke langkah berikutnya. Ini 2, ini Cl. Maka ini aja yang kita kali 2. Jangan ini dikali setengah ya, agak susah. Oke, ini dikali 2. Nah, sehingga elektron yang terlibat pun harus dikali 2. Ya, berarti saya kasih warna beda saja supaya terlihat. Ini dah. Nah, saya kasih 2. Maka ini pun dikali 2. Oke. Langkah selanjutnya, setarakan jumlah elektron. Ya, setarakan jumlah elektron. E-nya ada 2 di sini. Elektronnya ada 2, sini ada 5. Maka supaya setara, bagaimana? Ini kita kali 2. Ini kita kali 5. Ya. Yang dikali 2 apanya? Koefisiennya dari spesies-spesies zat-zat yang terlibat. Berarti ini dikali 2. Nah, ini dikali 2. Ini dikali 5 menjadi 10, Pak. 10. Betul. Menjadi 5 jadi 10. Ini dikali 5. Nah, seperti itu. Jadi 2, 10, 5, 2. Yang belum berubah adalah KCl dan H2O. Baik, KCl kita setarakan. Lihat saja K-nya di sebelah kiri. Sudah ada koefisiennya 2. Maka ini pun kita kali 2. Nah, sekarang lihat jumlah Cl-nya. Apakah sudah sama atau belum? Baik. Nah, sudah sama atau belum jumlah Cl-nya? Belum. Belum sama. Baik, kita lihat jumlah Cl-nya. Ada di sini 10. Di sini ada berapa? Ada 4. Di sini ada 2. Jadi 16. Sementara tadi hasil kita kali silang cuma 10. Kurang. Tambahkan jadi 16. Ya. Jadi 16. Oke. Nah, setelah tambahkan 16, setarakan atom H. H-nya ada 16. Berarti ini ada 8. Koefisiennya di H2O. Cek jumlah O-nya. Kalau nggak sama berarti salah. 8O. Di sini 8O. Ya, sudah betul. Oke, jadi nilai A dan C adalah 2 dan 5. Baik. Ya, nomor 6. Baik, nomor 6, pada setengah reaksi oksidasi metanol. Oke. Metanol nanti setelah ini kita bahas kimia karbon ya, tapi karena tinggal 2 kali pertemuan lagi, tadinya rencananya semester 2 mau kita tarik materinya, tapi karena tinggal 2 kali pertemuan lagi, saya khawatir tidak bisa membahas soal ya. Jadi ya sudah, materi semester 2-nya nanti di bulan Januari, ya nggak cukup waktunya. Baik, kita metanol itu metanol ini masuk kategori alkohol ya. Ini rumusnya CH3OH. Ya, sementara terima aja dulu ya. Oke, CH3OH. Baik, kemudian asam format. Asam format itu ada senjatanya semut ya, yang untuk melumpuhkan mangsanya. Semut itu mengeluarkan cairan asam yang sangat pekat, namanya asam format. Biasa disebut asam semut.
Ya, asam formiat. Ada juga yang mengatakan asam metanoat. Ya. Nah, oksidasi metanol itu menjadi asam formiat. Nah, itu rumusnya CH2. C, COH, H2, CH2O. CO, terus H, ya CH2O. Ini rumusnya. Nanti kita pelajari di bab kimia karbonnya. Kimia organik. Oke, anak-anak masih bersama saya kah? Takutnya pada ini nih, tidur. Enggak ya, Masih, jangan ada. Pak. Oke, makasih. Jangan ada yang tidur ya. Perhatikan. Nah, oksidasi metanol menjadi asam format, jumlah elektron yang harus ditambahkan adalah baik, berarti reaksinya CH3OH. Kira-kira siapa yang berubah biloxnya? Ada yang tahu? Ya, C. Yuk hitung berapa C-nya. Ini O-nya min 2. Yang sebelah kiri min 2, Pak. H-nya plus 4 ya jadinya ya. Berarti C-nya min 2. Nah, min 2. Gitu ya. Terus ini O-nya min 2, H-nya plus 2, C-nya 0. Ya. Memang unik nih C ini. Dalam senyawa dia bisa 0 biloxnya. Baik. Kalau mau pakai cara setengah reaksi langsung saja. C-nya udah sama, O-nya udah sama, H-nya belum sama. Baik, H-nya di sini ada 4, di sini ada 2, maka kita setarakan H-nya dengan menambahkan apa? Kalau H2O. setarakan H, kalau H2O itu setarakan O. H, Pak. H plus. Ya, berarti setarakan. Ini H-nya sebelah kiri ada? Ada 4 berarti Ada tambah 2. 4. Di sini ada 2, berarti tambahkan 2H plus. Ya, terus tambahkan 2 elektron. Ya, jadi elektronnya 2. Itu. Atau bisa tadi ini min 2, ini 0. Berarti perubahannya berapa elektron? 2. 2 elektron. Ya, gitu. Kita lanjut nomor 7. Reaksi ion permanganat. Permanganat itu MnO4- dan ion oksalat C2O42-. Jika persamaan ini disetarakan, jumlah ion OH- yang dibentuk, berarti suasananya basah. Suasananya basah nih. Oke, kalau suasana basah nanti tambahkannya OH- ya. Baik, kita coba MnO4- ini aja. MnO4- MnO4- ditambah C2O42-. Mau pakai cara setengah reaksi atau cara PBO? Tambah CO3 2-. Nih. Gitu. Yang pasti ini yang berubah siapa? C sama Mn, Pak. Ya, C sama Mn. Tuh. O-nya min 2 kali 4 min 8, jumlahnya min 1, berarti Mn-nya plus 7. O min 2 kali 4 min 8. Jumlahnya min 2 berarti plus 6. Bagi 2 plus 3. Oke. O min 2 kali 2 min 4. Jumlahnya 0. Karena muatannya nggak ada. Maka Mn plus 4. O min 2 kali 3 min 6. Jumlahnya min 2 berarti plus 4. Bagi 1 plus 4.
Nah, itu biloxnya. Berarti ada perubahan dari sini 1 elektron. Naik dia, lepas 1 elektron, ini turun. Oke, berarti ada berapa turunnya ini? 3 elektron. Ya. Berikutnya setarakan yang mengalami perubahan bilox. Di sini Mn-nya 1, ini 1 udah sama, di sini C-nya 2, di sini C-nya 1, maka kita kali 2 dulu yang ini. Kali 2, elektronnya pun kali 2. Ya. Habis itu kali silang. Oke, dikali silang. Oke, saja. Berarti ini kali 2. Ini kali 3. Ya. Berarti ini 2. Ini kali 2. Ini kali 3. Ini jadi kali berapa? Kali 3 jadi 6 ya. Nah, ini saya coret saja biar kelihatan. Ini 6. Ngerti nggak nih 6 di sini? Jangan deh, ntar nggak ngerti lagi. Baik, hapus saja. Berarti kita tambahkan 6. Dan kita tambahkan 6 CO3 2-. Ya, seperti itu. Terus berikutnya setarakan apa? Setarakan muatan. Nah, karena suasananya basah, maka kita tambahkan OH-. Di sebelah kiri apa di sebelah kanan? Pertanyaannya itu. Sebelah kiri apa sebelah kanan? Kiri, Pak. Sebelah kiri ya. Coba dihitung jumlah elektronnya. Di sebelah kiri ada berapa? Min 8. 8. Min 8. Muatannya ya. Hmm. Oke, di sebelah kanan ada berapa? Min 12. Min 12. Berarti tambahnya, tambah OH-nya di mana? Kiri kanan? Kiri, Pak. Kiri. Berapa OH-? 4. Nah, kita perlu 4 OH- ya, supaya jumlah minnya jadi sama gitu ya. Berarti tambah 4 OH-. Biru aja. Apalah, 4 OH-. Tuh, kurang lebar ya. Saya lebarin dulu ya. Oke, tambah 4 OH-. Nah, setelah itu setarakan apa? Setarakan H ya. Setarakan H. Ada berapa H-nya? 4 di kiri, berarti tambah 4H2O ya. Tambah 4H2O. Baik. 4 apa 2? 2 Oh iya 2 2 Pak. Ya, 2H2O. Tambah 2H2O. Baik, cek O-nya. Sama enggak? Kalau nggak sama berarti salah. Ini ada 4. Ini ada 8. 4 tambah 8 berapa? 12. 12 tambah 12 berapa? 24. Oke, salah kayaknya. Bener ya? Ini 4. 4 tambah 18. 22. Tambah 2, 24. Berarti sudah betul. Gitu. Jadi jumlah OH- yang harus ditambah adalah 4. 4 apa ini? 4 mol. 4 di kiri. Ya. Seperti itu. Baik. Kita lanjut nomor 8. Nomor 8. Perhatikan persamaan reaksi reduksi berikut. Oke. IO3- menjadi I2. IO3-. Namanya apa IO3-? Iodat.
Ya, kalau IO4 min per iodat. Ada lagi IO2 min. Ya, iodit. Ada lagi IO min. Hipoiodit. Oke, dari IO3 min menjadi I2. Pertama ngapain dulu? Setarakan I-nya dulu. Ya, betul. Setarakan I. Berarti ini kita kali 2. Oke, terus O-nya ada 6. Berarti tambahkan 6H2O. 6H2O. Terus setarakan H-nya. Ini ada 12 ya. Sama 12H plus. 12H plus. Oke. Setarakan muatan. Di sebelah kiri muatannya 0. Di sebelah kanan ada 12 plus dengan 2 minus. Jadi 10 plus. Supaya 0 sama seperti kanan, maka kita tambahkan 10 elektron. Ya, 10 minus, 2 minus, 12. Sama dengan 12 plus. Habis. Ya. Berarti dapatlah sudah PRST. P-nya berapa itu? Oh, 2 ya. 2, 10. PRST. Oh, enggak ya. Ini ada koma nih apa ya? Ya. Berarti 2, 10, terus baru R. Sorry, 2, 12, baru R. 2, 12, 10. 1, 6. 2, 12, 10, 1, 6. D. Ya, ini jawabannya D. Oke. Mungkin bisa pakai yang pensil ungu itu, Pak. Yang sebelah Mana? kanan. Ini ya? Iya, Pak. Oke. Terus pakai apa? Oh, kalau di saya ada tanda centang gitu soalnya. Enggak ada ya? Nggak ada kayaknya, Pak. Itu, Pak. Ada tanda centang di atas. Oh, ini nih ya. Oke. Nanti ini ya. Ya. Mau jadi ngaco. Enggak ya? Oke. Selanjutnya. Ya, begitulah. Oh, titik. Oke. Ada ini nih. Nah, ini aja deh. Oke. Ya, gitu nanti aja lah. Ya. Sendiri aja ntar ini. Baik, nomor 9. Zat H2O2 menjadi O2 dan H2O jika dipanaskan. Dalam reaksi tersebut, H2O2 dioksidasi apa direduksi nih? Ini reaksinya autoredoks nih ya. 9. H2O2 itu peroksida. Ini agak unik ya. Jadi O-nya nggak min 2. Menjadi O2 dan H2O. H itu biloksnya plus 1 pasti ya. Nggak ada yang plus 1 kali 2 plus 2. Oke, ini plus 2 di sini perhitungannya. Ini berarti min 2 sama dengan 0. Min 2 dibagi 2 berapa? Min 1. Nah, jadi ada oksigen yang biloksnya min 1 hanya pada peroksida. Ya, peroksida salah satunya adalah H2O2. H2O2, Na2O2, K2O2. Itu aja. Oke, berarti dari min 1. Ini 0 pastinya. H plus 1, ya, jadi O-nya min 2. Ya, plus 2 sama dengan 0 berarti min 2. Ya. Berarti ini mengalami reduksi
Ya, ini mengalami oksidasi. Ya, namanya reaksinya kalau gini autoredoks. Autoredoks. Satu spesies, satu unsur, sekaligus dua perubahannya. Dia mengalami reduksi, dia juga mengalami oksidasi. Kenapa Pak, disebut? maaf, itu dari -1 ke 0 bukannya oksidasi? Iya, oksidasi itu. Oh, itu saya tulisnya reduksi. Nah, ini oksidasi harusnya. Ini oksidasi, ini reduksi. Ya, makasih. Autoredoks atau disproporsionasi. Disproporsionasi. Kenapa disebut auto? Karena si oksigen dalam H2O2 ini, jadi H2O2 ini bertindak sebagai reduktor sekaligus oksidator. Jadi dia mereduksi dirinya sendiri dan mengoksidasi dirinya sendiri. Makanya disebut auto. Oke. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. H2O2 dioksidasi menjadi O2 dan direduksi menjadi H2O. Betul, yang B. Ya. Baik, nomor 10. Pada sel volta, elektron mengalir dari C ya, Pak. ya yang C. Dari anoda ke katoda melalui kabel itu ya. Nah, melalui sirkuit eksternal. Ya, betul. Yang B. Yang B, yang C. 10C. Apa mau nanya, Pak? Ya, silakan. Kalau misalnya melalui jembatan garam, Pak, dari katode ke anode. Dia kalau jembatan garam itu pergerakannya anion kation bukan elektron. Makasih, Pak. Nah, jadi nomor 10 ya, saya kasih penjelasan. Ada setengah sel review kembali. Oke. Nah, ini. Nah, ini dipisahkan dengan jembatan garam. Salt bridge. Gitu. Ini ada katoda anoda. Kapan katoda positif? Ya, berarti ini kutub positif, katoda positif, anoda negatif. Ini kutub negatif. Kapan katoda positif, anoda negatif? Ini berarti ini anoda. Ini katoda. Kapan katoda positif, anoda negatif? Nah, elektron mengalir dari anoda karena anoda itu kan tempat terjadinya oksidasi. Baik di sel volta maupun di sel elektrolisis terjadinya oksidasi. Jadi si elektron mengalir dari sini. Ngalir, nih elektronnya ngalir, terus ke sini ngalir. Ya, nanti ditangkap oleh si kation di sini. Tangkap kation mengendap. Ini nanti elektron lepas dia larut. Ininya larut, lama-lama habis terkikis. Gitu. Nah, sedangkan di sini posisinya berarti karena di sini dia akan larut menjadi ion positif, muatan positifnya nambah. Di sini nanti elektron bertemu dengan kation yang ada di larutan sini, ya, sehingga muatan negatifnya di larutan ini menjadi berkurang atau muatan positifnya juga berkurang. Nah, fungsi jembatan garam itu untuk menetralin. Si anion akan bergerak ke anoda. Nah, jadi anion akan bergerak ke anoda, kation akan bergerak ke katoda. Ya, untuk menyetarakan atau menetralkan ya, menetralkan kelebihan ion. Ya, ini lebih, ion positifnya lebih. Di sini ion negatifnya yang lebih. Tuh. Baik, berarti terjawab nomor 11 adalah yang D. Ya, nomor 11 yang D. Ini. Baik. Kita lanjutkan.
nomor 12. Sampai sini ada yang mau ditanyakan barangkali? Sambil izin saya mau basahi tenggorokan. Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan nomor 12. Nomor 12 itu, oke, ini ada sel volta. Ya. Taunya sel volta tuh gampang, ini ada jembatan garam. Ya. Pada potensial elektroda standarnya ada Ag, ada Sn 0,8, Sn 0,14. Ini salah nih, harusnya minus. Ya. Minus 0,14. Harusnya. GGL itu sama dengan E0 sel ya, GGL. Daya gerak listrik, ya, electron movement force. GGL, EMF, nah ini Inggrisnya. Sama dengan E0 sel. Berarti siapa yang sebagai anoda dalam sel SN. volta? Sn yang lebih kecil ya. Harusnya Sn ini minus nih, harusnya 0,14 nih harusnya. Ini mungkin typo kali dia nih. Jadi coba saya perbaiki. Jadi E0 dari Sn ya 2 plus menjadi Sn. Ya gitu nulisnya ya. Ini nih pengertiannya Sn2 plus menjadi Sn. Gitu. Nah, ini sama dengan minus 0,14 volt. Gitu. Nah, terus E0 Ag plus menjadi Ag sama dengan 0,8 plus ya. 0,8 volt. Nah, yang lebih kecil sebagai anoda, maka E0 sel, E0 sel atau GGL sel sama dengan E0 reduksi ya, reduksi ya, dikurang E0 yang mengalami oksidasi. Yang tereduksi adalah Sn. Yang tereduksi adalah Ag. Ya, Ag di katoda. Di 0,8 dikurang min 0,14. Ya, saya pikir ini nggak ada masalah. Ya, bisa dipahami semua. 94 volt. Oke, gitu. Yang mesti diingat adalah yang lebih kecil sebagai anoda. Nanti nyari NO selnya katoda kurang anoda atau reduksi kurang oksidasi. Baik, itu nomor 12. Partisipan sudah 70, 69. Tolong dicek siapa yang belum hadir. Tolong Timothy dicek kelasnya siapa yang belum hadir, sama Ryoga dicek siapa yang belum hadir. Berarti kalau jumlahnya ada 36 berarti itu 35 ya. IPA 8 ya. Monitor IPA 8 36 atau 35? 36, Pak. Oh, 36 berarti harusnya 72 ya. Harusnya 73 dengan saya. Baik. Kita lanjut nomor berikutnya. Nah, nomor 13. Ini seharusnya ada tanda apa namanya? Garis ya. Ini harusnya garis 2 gitu. Baik, nanti kita benerin aja. Nomor 13. Sel volta disusun dari elektroda karbon. Jadi ada elektroda karbon. Ya, karbon warnanya biasanya hitam. Ya. Sebagai anoda. Oke. Anoda berarti kutub apa? Sel volta kapan? Katoda positif, anoda negatif. Berarti kutub negatif. Kemudian dan elektroda hidrogen standar.
Oke, hidrogen standar. Ya, ini berupa tabung dia biasanya. Oke, nanti ada apa namanya? Ada apa? Lubangnya ya. Ada lubangnya buat masukin gas hidrogennya. Jadi masukin gas hidrogennya di sini. Ini misalkan lah. Nah, nanti keluar dari sini ya. Itulah pokoknya ya. Kira-kira ini berarti menggunakan elektroda hidrogen itu pakai PT. Ininya PT. Ya, ada di dalamnya itu ada PT, platinum. Ya. Nanti hidrogennya mengalir ke sini, nanti ada lubang juga di sini, nanti jadi H+. Ya. Ya. Seperti itu. Ini positif. Ya. Ini berarti katoda, ini anoda. Ini anoda, ini katoda. Oke. Nanti di sini terjadi reaksi H+ jadi H2. Ya, jadi mengalami reduksi. Jadi ada gasnya, ada H+-nya. Larutannya bersifat asam. Nah, di sini ada Fe2+. Oke, ada Fe2+. Karena dia anoda itu oksidasi, berarti Fe2+ jadi apa? Kalau C-nya nggak mungkin, dia inert. Ya. C-nya nggak akan bereaksi. Yang bereaksi yang di dalamnya. Jadi Fe2+ jadi apa? Kalau oksidasi jadi apa? Piloksnya naik saja, berarti muatannya nambah. Jadi apa? Fe3+. Fe3+. Ya, Fe itu cuma dua macam. Fe2+ sama 3+. Ya, ada yang ferro, ada yang feri. Ya, ferro itu yang lebih kecil. Atau terbalik ya. Ya, namanya kan ferrum. Jadi kalau penamaan tuh yang biloxnya lebih kecil, ferro kalau nggak salah. Kemudian di sini berarti ada reaksi H+ jadi H2. Ya, jadi di dalamnya itu ada H+, ada H2 posisinya. Ini nggak akan bereaksi, PT itu inert. Nah, sehingga notasinya untuk ini dipisahkan dengan jembatan garam ya, jangan lupa. Ya, ada jembatan garam. Ya. Nah, posisinya berarti kan kalau di apa namanya? Di notasi sel di sel volta, batang anodanya gitu ya. Batang anoda strip ya, garis lurus sama ion. Kan gitu ya. Ini setengah oksidasi. Nah, terus dipisahkan dengan jembatan garam. Ion. Nah, ionnya maksudnya yang di sini, ya, yang di sini nih yang di larutan. Ini pun demikian yang di larutan menjadi batang katoda. Ini maksudnya, ya, katoda. Nah, ini berbeda sedikit. Ya, ini wawasan sebetulnya ya, wawasan. Jarang sih diujikan di ujian sekolah, enggak, belum pernah. Ya, tapi di ujian-ujian mandiri seperti SIMAK kalau nggak salah atau di ujian tulis UTBK kalau nggak salah pernah saya temukan. Nah, jadi batang anodanya siapa di sini? C. Maka C strip garis. Nah, ionnya siapa? Fe2+ jadi Fe3+, maka nulisnya Fe2+ menjadi Fe3+. Karena reaksi oksidasi. Nah, dipisahkan dengan jembatan garam. Nah, terus di katoda. Nah, ini yang ada di sini reaksinya apa? Biasanya kan cuma satu ya, apa Cu2+ gitu kan, atau Zn2+ cuma satu. Nah, ini ada dua nih. Berarti si H+ jadi H2, maka nulisnya H+, H2. Ya, dipisahkan dengan batang katodanya platina.
Ya, itu. C, yang C itu ya jawabannya. Tinggal dikasih garis-garisnya. Oke. Lanjut, nomor 14. Mudah-mudahan bisa dipahami ini. Nomor 14. Zat yang mereduksi Ag plus menjadi Ag, tapi tidak dapat mereduksi Ni2 plus menjadi Ni. Nah, posisinya ayo gimana? Yang di sebelah kiri dapat mereduksi ion logam di sebelah kanannya. Gitu. Yang di sebelah kiri dapat mereduksi ion logam di sebelah kanannya. Nah, jadi kalau misalkan di situ antara dia dapat mereduksi Ag, berarti dia adanya di kiri Ag. Oke. Berarti cumi hangus agak pahit. Berarti posisinya Cu Hg Ag. Ya, dia posisi sebelah kiri kan? Nah, tapi tidak dapat mereduksi Ni2 plus. Oh, berarti Ni ada di sebelah kirinya dia. Jadi si dia nih, si X nih ada di sebelah kirinya Ag, dia ada di sebelah kanannya Ni. Lihat kalau Bapak Baginda Cantik nanti meninggal alamat mana zaman Kaisar Feodal, coba nikmati Ni. Ya, Ni nikmati suasana PB. Nah, di sini kan ada hidrogen. Ya, berarti posisinya jawabannya kemungkinannya ini. Ya, bisa Sn, bisa PB, bisa Cu, bisa Hg. Ya, berarti di situ adanya PB. Nah, itulah dia jawabannya. Oke, demikian untuk direct volta mengenai daya desak logam. Ini namanya daya desak logam. Jadi si sebelah kiri dapat mendesak logam di sebelah kanannya. Sehingga logam di sebelah kanannya mengalami reduksi dari ionnya. Jadi Ni bisa bereaksi dengan Sn2+. Ni bisa bereaksi dengan Pb2+. Tapi sebaliknya, Sn tidak dapat mereduksi Ni2+. Jadi yang direduksi ionnya ya, bukan Sn tambah Ni, bukan, tapi Sn tambah Ni2+, itu nggak bisa. Tapi kalau Ni tambah Sn2+ bisa. Ya, ini udah sering-sering saya ulang waktu pembahasan direct volta. Baik, ada yang mau ditanyakan barangkali? Waktu kita masih banyak, ya mudah-mudahan cukup ini. Jadi minggu depan saya bisa tambah soal lagi. Potensial reduksi standar Cu, Ni, dan Zn. Potensial sel volta paling besar diperoleh jika, nah, berarti posisinya ada di duluan mana? Zn ya, ada Zn, ada Ni, ada Cu. Oke. Min 0,76, min 0,25, 0,34. Baik. Yang lebih kecil konsepnya sebagai anoda. Yang lebih kecil E0-nya di antara dua elektroda. Yang lebih kecil E0-nya di antara dua elektroda ditempatkan sebagai anoda. Ditempatkan atau difungsikan sebagai anoda. Yang lebih kecil E0-nya di antara dua elektroda ditempatkan sebagai anoda. Jadi anoda yang lebih kecil. Berarti untuk yang paling besar, E0-nya adalah yang paling kecil dengan yang paling besar kan gitu. Nah, yang paling kecil sebagai anoda. Nah, yang paling kecil siapa? Zn sebagai anoda. Nah, yang paling besar Cu sebagai katoda. Maka nilai selisihnya pasti akan paling besar. Ya, berarti Zn dengan Cu. Zn sebagai anoda, Cu sebagai katoda.
Itu jawabannya. Zn anoda, Cu katoda. Menghasilkan E0 sel paling besar. Ya. Jawabannya yang B ya. Salah. Mana? Zn katoda, Zn anoda, Cu katoda. Mana jawabannya? A ya. A. Oke, A. Sip. Baik, kita lanjutkan. Nah, potensial standar. Ini gampang ini udah. Ketemu jawabannya langsung berapa? Plus 0,12. Ya, plus 0,12. 16. Saya ulang lagi bagi yang belum paham, yang lebih kecil sebagai anoda. Berarti anoda adalah Ni. Ya, Ni sebagai anoda. Pb sebagai katoda. Nah, E0-nya lebih kecil keterangannya gitu. E0 lebih kecil. Kan gitu ya. Kenapa sebagai anoda? Oh, karena lebih kecil E0-nya. Gitu. Itu konsepnya. Terus nyari E0 selnya gimana? E reduksi dikurang E oksidasi. E reduksi itu katoda. Berarti E katoda dikurang E anoda. Gitu. Berarti si katodanya Pb. Ya, berarti Pb min 0,13 dikurang min 0,25. Jadi plus 0,12. 12 volt. Ya, begitu. Oke, kita lanjut nomor 17. Berapa soal sini? 35 soal. Oke. Pasangan yang dapat bereaksi adalah yang mana? Mana yang dapat bereaksi? Susun dulu dari yang paling kecil. Yang paling kecil siapa tuh? I2 menjadi I-. Maka kamu tulisnya I- dulu yang di sebelah kanannya ya. Nah, hasilnya I-, Fe2+, ini tanpa menghitung nih. Fe2+ dengan Br-. Ya. Bawahnya kamu taruh yang di sebelah kirinya, berarti I2. Fe3+, Br2. Nah, baru kamu yang di sebelah kiri dapat bereaksi yang di kanan bawahnya. Berarti ini bisa bereaksi. Ini bisa bereaksi. Ini bisa bereaksi. Itu. Jadi I- dengan Fe3+ bisa. I- dengan Br2 bisa. Fe2+ dengan Br2 bisa. Nah, jadi jawabannya yang mana? A, Pak. Yang A. Betul. Paham ya? Oke. Itu caranya gitu, tanpa menghitung N0 selnya. Kalau mau menghitung N0 selnya, cari yang positif. Kalau negatif, dia nggak bisa. Oke. Baik, lanjut ke nomor 18. Nah, sama caranya, yang paling kecil dengan yang paling besar. Ini harus ada garis ya, di sini nih. Fe3+ garis, ya, Zn2+ garis. Harusnya itu, Cu2+ garis. Ya, saya mau garisin nggak bisa nih. Oke.
Ya, Mg2+ garis. Nah, atau bisa gitu penulisannya. Baik, nggak apa-apa. Kita coba nomor 18. Maka carilah yang paling kecil dengan yang paling besar. Ya, E0-nya. Maka dia akan menghasilkan potensial sel terbesar. E0 paling kecil siapa? Mg. E0 paling kecil. Mg. Ya, betul, Mg. E0 paling besar, FE, Pak. Fe. Yang ditulis Mg-nya apa Fe-nya? Situ ada Fe3+ sama Fe2+. Yang kita tulis Fe2+-nya. Ya, hasilnya. Ya, kita tulis. Nah, ini sebagai apa yang lebih kecil? Sebagai anoda. Ya, ini sebagai katoda. Oke. Berikutnya lagi, ingat karedoks. Karedoks. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Gitu. Setelah kita pilih nih, kita bandingkan mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Yang paling kecil kita tempatkan sebagai anoda, yang paling besar kita tempatkan sebagai katoda. Kemudian konsep berikutnya karedoks, katoda reduksi, anoda oksidasi. Karena katoda reduksi si Fe2+ yang mengalami reduksi, berarti reaksinya adalah Fe3+ menjadi Fe2+ gitu. Di katoda. Tambah elektron ya, tambah elektron. Di katoda. Di anoda terjadi reaksi apa? Mg. Berarti Mg jadi Mg2+. Nah, tambah 2 elektron. Nah, ini nanti dikali 2, ini dikali 1. Maka kalau dijumlah reaksinya menjadi 2 Fe3+ ditambah Mg menghasilkan Fe2+ tambah Mg2+. Nah, gitu. Yang mana itu jawabannya? Ada nggak Mg tambah Fe3+? Yang C ya. Baik. Jawabannya yang C. Itulah yang paling besar. Baik, kita lanjutkan nomor 19. Masih potensial reduksi. Potensial sel. Lihat tabel potensial reduksi standar. Waduh. Berapa nih? Nomor 19. Sekali lagi ini ada garis ya. Ini garis. Terus ini garis 2. Ya, ini garis 1. Ya, garis 1, garis 2. Misahin jembatan garam terus garis 1. Ini typo. Ya. Kurang dia. Berarti yang mengalami oksidasi siapa? Zn. Pb mengalami reduksi. Ya, berarti E0 selnya nomor 19. E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. E0 yang mengalami reduksi berarti siapa? Pb2+ jadi Pb. Nah, berapa E0-nya? Dikurang E0 dari Zn2+ jadi Zn. Bukannya oksidasi ini jadinya ya. Jadi ini E0-nya dia. Aslinya kalau E0 itu reduksi kan. Zn2+ jadi Zn. Gitu. Jadi sama dengan Pb-nya tuh. Ini Zn ada nih. Nah, min 0,76. Pb-nya tadi berapa ya? Ada nggak? Ah, nih, min 0,13. Ya. Jadi min 0,13
dikurang min. Ya. Nol koma 76. 0,76. Nah, jadi berapa tuh? 0, berapa? 63. 0,63 ya. Oke, plus 0,63. Ya, volt. Ya, B lah itu jawabannya. Baik, sebentar nih mau habis apa namanya? Baterai laptop saya. Saya cas dulu. Dalam satuan volt. Nomor 20 juga sama. Ya, nomor 20 berarti E0 sel sama dengan E0-nya yang mengalami reduksi siapa? Katodanya siapa? Saya ulang lagi ya. Oke. Katodanya siapa? AG. Ya, yang lebih besar. AG. Anodanya yang lebih kecil. ZN. ZN. Dia mengalami reduksi. Dia mengalami oksidasi. Jadi mencari E0-nya si sel sama dengan E0-nya katoda dikurang anoda ya, Ag dikurang Zn. Sama dengan 0,8 dikurang min 0,76. Jangan pernah mengkalikan dengan koefisien. Ya, jangan pernah. Jadi jawabannya yang B. Lanjut 21. Nah, itu sel volta. Alhamdulillah sudah sampai nomor 20. Itu sel volta. Kita lanjut ke elektrolisis. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut. Apa ini? Reduksi banget migrasi kation menuju elektroda positif. Oke. Jadi nomor 21 konsep elektrolisis ada larutan berarti positif dengan negatif ya. Ini elektrolit. Jadi yang di elektrolisis itu adalah zat elektrolit yang bisa terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas menjadi kation dan anion. Itulah yang dielektrolisis. Jadi kalau gula nggak bisa dielektrolisis, ya karena gula bukan elektrolit. Gitu. Air bisa, kalau air bisa, masih bisa air, karena dia ada sedikit menghasilkan ion H+ dan ion H-, air murni ya maksudnya. Baik. Nah, fasenya biasanya berupa aqueous atau liquid. Nah, bisa antara dua, aqueous atau liquid. Nah, atau nggak usah ditulis lah, saya jadi bingung. Oke. Kemudian dalam satu sel tidak dipisahkan dengan jembatan garam. Ada katoda, ada anoda.
Ingatnya kena P. Ya, ingatnya kena P. Kena P. Katoda negatif, anoda positif, elektrolisis. Ya. Dihubungkan dengan sumber arus, ya, bisa baterai, bisa aki, ya, bisa yang ada sumber arusnya apa, voltmeter ya, bisa. Nah, misalkan di sini kutub negatif, di sini kutub positif. Kena P, katoda negatif. Nah, berarti di sini katoda. Nah, ini katoda. Nah, ini anoda, batangnya. Gitu. Oke, sampai sini paham? Aliran elektron tetap sama. Elektron mengalir dari anoda ke katoda. Nah, elektron. Alirannya sama seperti pada sel volta. Elektron mengalir. Nah, karena ini positif, elektroda positif, berarti si anion, anion akan bergerak menuju anoda. Terjadilah oksidasi anion. Sedangkan kation dalam elektrolit akan menuju katoda. Karena dia muatannya negatif, hukum alam, positif negatif saling tarik-menarik. Nah, terjadilah reduksi kation. Gitu. Jadi, tetap katoda, karedoks, ya reduksi. Anoda oksidasi. Anoda oksidasi. Ya, demikian. Berarti berlaku oksidasi terjadi pada katoda. Salah. Anoda bermuatan negatif. Salah. Migrasi kation menuju elektrode positif. Salah. Harusnya dia menuju elektrode negatif. Elektroda yang dihubungkan dengan terminal positif dinamakan katoda. Katoda negatif. Ya, reduksi berlangsung di katoda. Nah, itu yang jawabannya. Baik. Ini review aja ya. 22. Oke, 22. Jika larutan MgCl2 dielektrolisis, zat yang akan terbentuk di anoda. Kita nggak ada jenis elektrodanya, anggap elektrodanya inert. Nah, anggap elektrodanya inert. Karena nggak ada keterangan di soal ya. Kalau non-inert, nanti yang teroksidasi adalah elektroda itu sendiri atau batang anodanya. Anggap elektrodanya inert. Atau anodanya inert. Maka yang terjadi adalah oksidasi anion. Ya, oksidasi anion. Nah, anionnya siapa di situ? Cl-. Ya, maka Cl- menjadi Cl2. 2 Cl- tambah 2 elektron. Ya, begitu. Berarti hasilnya Cl2, yang B. Baik, lanjut 23. Pada proses elektrolisis larutan NaOH dengan elektrode PT, reaksi kimia yang terjadi pada katoda adalah 23. Elektrolisis larutan NaOH. Oke. Elektrolisis larutan NaOH terjadi di katoda. Katoda reduksi kation. Ya. Di katoda terjadi reduksi kation. Maka lihat jenis kationnya. Nah,
kalau jenis kationnya adalah alkali, ion alkali, atau alkali tanah, atau Al3+, atau Mn2+. Nah, ini kalau ini ya, jenis kationnya kalau ini, maka lihat fasenya ya, atau jangan ini dulu deh. Ya sih boleh ini. Kalau ini, maka lihat fasenya. Kalau fasenya aqueous ya, atau larutan, yang teroksidasi adalah yang tereduksi adalah air. H2O tambah 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH. Nih. Tapi kalau dia berupa liquid, ya, nah, liquid, ada yang bilang cairan, ada yang bilang lelehan, ada yang bilang leburan. Maka kation menjadi logam. Ya, reduksi kation menjadi logam. Gitu. Jadi maksudnya kalau dia cairan atau lelehan, Na plus misalkan jadi Na, Mg2 plus jadi Mg, Al3 plus jadi Al. Gitu. Jadi reduksi kation menjadi logam. Tapi kalau ionnya di luar ini, ya, kationnya di luar ini, maka sama seperti lelehan. Kita tanpa melihat tanpa melihat fasenya. Jadi kalau kationnya selain X ya, ini saya katakan sebagai X. Ya, kalau dia selain X, maka jangan lihat lagi fasenya. Pasti reduksi kation menjadi logam. Reduksi kation menjadi logam. Ya, itu. Reduksi kation menjadi logam. Saya ke bawahin. Itu ya. Jadi saya ulang. Reaksi di katoda adalah reduksi kation. Maka lihat jenis kationnya. Kalau kationnya ion alkali, alkali tanah, Na+, Li+, K+, Mg2+, Ca2+, Sl2+, dan seterusnya. Al3+ dan Mn2+, atau kita katakan ini sebagai X, ya. Kalau ini, maka lihat fasenya. Kalau larutan, fasenya larutan, maka yang tereduksi adalah H2O. Tapi kalau lelehan, dia sendiri yang tereduksi. Al3+ jadi Al. Tapi kalau selain daripada X, Cu2+, Ag+, Ni+, Zn2+, sudah pasti menjadi logamnya. Zn2+ jadi Zn, Cu2+ jadi Cu, dan seterusnya. Gitu ya. Baik, pada proses elektrolisis larutan Na. Larutan Na+ berarti ya. Katoda ya sudah berarti reaksinya H2O jadi H2 dan OH- C. Gitu. Nomor 24. Kita sampai jam berapa ya? 10.15 Pak, tapi ada istirahat setengah jam. Istirahat sampai jam? Istirahat kalau sesuai itu 9.10 sampai 9.40 Pak. Berarti kalau sekarang Bapak sampai 9.45, Pak. Iya Pak. Oke, saya 11 sampai 9.45 ya, masih ada waktu ya. Tanggung nih. Baik. Kita tuntaskanlah sampai 25, nanti 10 soalnya kita lanjutkan berikutnya. Berarti saya udah pakai jam istirahat ya. Baik.
Nomor 24. Berarti ini jawabannya yang C. Nomor 24 oksidasi. Nah, ini 24 nih. Konsepnya 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron. Nah, gitu konsepnya. Ini yang mesti diingat. Ya, jangan dilupakan. Cn min menjadi CNO min. Nah, berarti ini tambah H2O. Ya, ini C-nya sama, N-nya sama. Ini tambah H2O. Karena kurang O-nya di sebelah kiri. Terus tarakan H dengan menambahkan H+. 2H+, karena butuh H-nya 2, tambah 2 elektron. Nah, pengertian daripada 2 elektron ini adalah 2 mol. Ya, 2 mol elektron karena koefisiennya 2. Nah, 2 mol elektron itu sama dengan 2 Faraday. Gitu. 1 mol Cn-1 di sini ya. Kalau di sini 2, berarti ini kali 2, 4 gitu. Berarti jawabannya yang B. 25. Berdasarkan data tersebut, urutan yang terlebih dahulu dielektrolisis pada katoda adalah yang dielektrolisis. Pada katoda itu kan terjadi reduksi ya, betul ya? Berarti yang potensialnya bagaimana yang makin mudah direduksi? Gitu aja. Ini kok ada ginian ya? Dari mana nih ya? Keren juga nih. Oke. Ini sama dengan ya. Oke. 24 berarti 25 konsepnya. Semakin besar, nah gitu ya. Semakin besar E0 suatu logam, maka semakin mudah tereduksi. Namanya aja potensial reduksi. Ya. Makin besar E0-nya, semakin mudah tereduksi. Berarti semakin oksidator. Jadi kan ya, dia mengalami reduksi, berarti dia makin mudah mengoksidasi orang lain. Ya, mengoksidasi spesies lain. Makin mudah tereduksi. Berdasarkan data tersebut, urutan yang terlebih dahulu dielektrolisis pada katoda, pada katoda berarti reduksi kation. Itu. Nah, reduksinya yang paling mudah siapa duluan? Yang paling besar siapa? Fe3+ duluan direduksi. Habis itu siapa? H2O. H2O. H2O bukan 0,5 nih. Salah ini dia. H2O itu min 0,83 harusnya. H2O itu. Ya. Oh, ini 0,5 ini dari mana ini? Ya, saya revisi ya. H2O jadi H2 dan OH min. Ya, 2H2O harusnya tambah 2 elektron jadi H2 dan 2 OH min. E0-nya sama dengan minus 0,83 volt. Itu. Jadi Fe3+, Cu2+, Pb2+, baru H2O. Nah, kenapa kalau ada Na+,
Na plusnya yang nggak tereduksi karena di dalamnya ada H2O, lebih mudah tereduksi H2O gitu alasannya. Ya, seperti yang nomor ini nih. Nah, yang ini. Tuh, kenapa dia yang tereduksi bukan Al3+? Karena bersaing di dalam larutan itu ada H2O-nya. Nah, H2O N0-nya lebih besar daripada Al3+, ya kan? Lihat kalau Baginda Cantik nanti meninggal alamat mana? H2O kan di situ. Nah, berarti yang di sebelah kirinya lebih kecil daripada H2O. Jadi kalah dia. H2O-nya yang tereduksi. Itu. Ya, alasannya kenapa dia yang tereduksi, bukannya ion. Kalau bentuknya larutan, kalau bentuknya cairan kan nggak ada airnya. Jadi nggak ada saingan. Ya sudah dia sendiri yang tereduksi. Nah, sementara ini, selain daripada golongan ini, nilai E-nya lebih besar daripada H2O. Jadi mau ada H2O mau tidak, apalagi tidak ya, tetap dia yang menang. Cu misalkan. Ya dia menang lebih besar daripada H2O. Ya apalagi Cu-nya sendiri dalam bentuk lelehan. Ya udah dia sendiri yang mengalami reduksi. Gitu. Nah, jadi jawabannya apa ini? Urutan terlebih dahulu di elektrolisis adalah kalau berdasarkan data ini yang sesungguhnya ya. Kalau berdasarkan data ini berarti 1, 4, 2, 3. Kalau datanya ini ya, yang dipakai data yang salah nih. 1, 4, 2, 3. 1, 4, betul 2, 3. 1, 4, 2, 3, jawabannya C. Tapi kalau data yang sesungguhnya, berarti urutannya 1, 2, 3, 4. Ya, data yang sesungguhnya, yang realnya, yang A. Oke. Kita pakainya yang mana? Yang real ya, data yang sesungguhnya ya, nggak ada itu H2O sampai plus 0,5 ya. Oke, ini nanti direvisi jadi minus 0,83. Baik, nanti saya akan revisi soalnya. Ya. Sedang lagi cari cara gimana cara ngubah PDF. Ya. Ada nggak online-nya ya, aplikasinya ya, ngubah edit PDF ya. Jadi saya bisa nulis-nulis gitu. Bisa ya? Kalau masalah ini bisa juga. Baik. Kayaknya udah jam 9:41, ada 4 menit lagi. Monitor, siapa yang tidak hadir? Saya stop dulu ya share-nya ya. Nanti akan kita sampai nomor 25.